Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, saya lebih jelas dengan mic atau dengan tidak memakai mic? Seperti ini. Oke, baik. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, teriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman, yang kita berharap syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Fatihah seperti biasa. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita samakan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bismillah 2 harkat saja, nggak perlu panjang, nggak perlu lebih daripada 2 harkat. Nggak perlu Bismillahir, itu sudah masuk 3 harkat. Jadi hanya Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika huruf ain agak ditekan, alamin, jangan sampai kita membaca dengan alamin, karena beda satu huruf, keliru maknanya, keliru artinya. Alamin, alam semesta, alamin, pedih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, betul. Jadi jangan sampai kita salah menyebutkan, karena artinya segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, alamin. Kalau kita membacanya dengan alamin, Tuhan yang pedih, seperti itu, enggak masuk. Jadi jangan sampai salah menyebutkan huruf dan keliru, maka maknanya pun akan berbeda. Kita ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas bukan kanas. Bedakan antara kanas, dibuka mulutnya. Kanas. Nah, bukan kanas. Kanas. Oke, kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini agak jelasinnya. Kalau tadi yang pertama ada yang menyebutkannya dengan nas, sod, itu sod, bukan sin. Baik. Ihdinas li, nah baru sod. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau, jangan mak, bedakan mak sama mau. Nah, lo bukan ko, tapi lo. Ghairil maghdu, bukan ghairil maghdu, bukan seperti itu. Kita ulangi lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam hukum-hukum mad. Mad terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mad asli atau kita biasa menyebutnya dengan mad tabi'i. Dan pembagian yang kedua ada mad far'i. Nanti di mad far'i ada bagian-bagiannya lagi, terbagi menjadi 14. Yang kemarin kita baru bahas adalah mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kita akan sedikit menyinggung terlebih dahulu tentang materi kemarin perihal mad. Apa itu mad? Mad artinya adalah panjang. Mad artinya adalah panjang. Kalau pendek namanya qasr. Qasr. Makanya ada jamak qasr. Jamak digabungkan, qasr pendek. Dua-dua, betul. Yang semula 4 jadi 2 itu namanya qasr. Lawan kata dari mad, qasr. Ada berapa huruf mad? Kemarin kita sudah bahas, ada 3. Alif, waw, dan ya. Jadi selama pembahasan mad, kita tidak akan keluar dari 3 huruf ini. Alif, waw, dan ya. Baik. Pembagian mad. Mad terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama
ada mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Yang kedua ada mad far'i. Kita sedikit membahas supaya tidak lupa tentang pembahasan kemarin. Baik, mad far'i nanti terbagi lagi menjadi 14 hukum mad. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad badal, mad iwad dan lain sebagainya sampai 14. Kemarin yang sudah kita bahas adalah mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Oke, kita bahas satu dulu. Yang pertama, mad tabi'i. Ingat hurufnya alif, waw dan ya. Rumusnya mad tabi'i kita tulis di sini. Mad tabi'i apabila ada ketiga huruf ini yang sebelum alif adalah fathah, misalkan ada alif sebelumnya berarti harus huruf yang berharkat fathah, itu disebut mad tabi'i. Kemudian apabila ada huruf waw sukun sebelumnya harus huruf yang berharkat dhammah. Yang ketiga apabila bertemu huruf ya sukun sebelumnya harus huruf yang berharkat kasroh. Contohnya wa qalu, wa qalu kunu, banyak nih. Hudan, misalkan seperti ini. Mana saja yang disebut mad tabi'i? Yang pertama, alif yang sebelumnya huruf qaf yang berharkat fathah, qa. Wa qalu, yang kedua, waw sebelumnya huruf lam yang berharkat dhammah, maka hukumnya mad tabi'i. Yang ketiga, ku, waw sebelumnya huruf kaf berharkat dhammah. Yang ketiga, yang keempat, waw lagi sebelumnya ada huruf nun yang berharkat dhammah, mad tabi'i lagi. Setelahnya itu ada waw yang sebelum waw ada huruf ha yang berharkat dhammah. Maka semua ini cara membacanya dua harakat. Wa qalu kunu hudan, jangan wa qalu kunu, itu udah masuk 3 sampai 4 harakat. Jadi cukup saja di ayun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, wa qalu kunu hudan, atau tempo lambatnya wa qalu kunu hudan. Jadi nggak panjang meskipun temponya lambat. Dapat dipahami, Pak? Baik. Yang kedua, mad far'i. Mad far'i. Mad far'i terbagi menjadi 14. Yang kemarin kita sudah bahas mad wajib. Muttasil. Kemarin kita sudah pernah bahas ya. Jadi ini agak sedikit disinggung saja. Apa mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i a, i, u, huruf setelahnya adalah hamzah pada satu kata. Contohnya sawaun, sawaun. Dalam surah Al-Baqarah, innal
kafaru sawa'un. Huruf matnya mana, Pak? Bu? Alif. Huruf matnya alif. Sebelum huruf alif, perhatikan, ada huruf waw yang berharkat fathah. Karena setelah hukum at-tabi'i terdapat hamzah pada satu kata, sawa'un ini satu kata, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Dan berapa harkat? Harakatnya 5, mohon maaf, harakatnya 5 harkat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu untuk mad wajib muttasil. Apabila ada hukum mad tabi'i yang setelah hukum mad tabi'inya itu ada huruf hamzah di dalam satu kata. Bedanya dengan mad jaiz munfasil, pengertiannya berbeda sedikit. Mad jaiz munfasil, pengertiannya, definisinya hanya berbeda sedikit. Kalau tadi apabila ada mad tabi'i setelahnya huruf hamzah pada satu kata, maka mad jaiz munfasil berbeda kata. Jadi bertemunya hamzah ini di lain kata. Contohnya, fi anfusihim. Anfusihim boleh, fi anfusikum boleh. Nah, ini ya, mana huruf madnya berkaitan dengan 3 huruf ini, yaitu ya sukun. Sebelum huruf ya, perhatikan huruf fa yang berharkat kasroh. Nah, Bapak dan Ibu harus teliti, setelah hukum mad, setelah huruf mad alif waw ya, ada huruf hamzah atau tidak. Kalau ada huruf hamzah, maka bisa jadi dia mad wajib muttasil, bisa jadi mad jaiz munfasil, tergantung dia pada satu kata atau pada kata yang berbeda. Kalau ini sawa'un, antara huruf mad dan huruf hamzahnya pada satu kata, sawa'un, satu kata. Tetapi berbeda dengan fi anfusihim. Fi ini satu kata, anfusihim ini satu kata. Jadi ada dua kata. Huruf matnya tadi mana? Ya, pada kata yang pertama. Anfusihim hamzahnya pada kata yang kedua. Tapi ya itu harus ada nunnya. Ada nunnya gimana maksudnya? Ya-nya ini. Fi itu ada nunnya enggak? Ada sukun. Ya, sukun. Ya, sukunnya. Betul. Harus ada sukun. Ya, harus ada sukunnya. Namanya fi pasti ada sukunnya. Tetapi di dalam Al-Quran terkadang tidak dicantumkan titik 2 di bawahnya. Ya, tidak dicantumkan. Tetapi ini hukumnya adalah mad tabi'i. Kalau tidak ada hamzah setelahnya. Tetapi kalau ada hamzah setelahnya, maka mad jaiz munfasil. Cara membacanya ada 3. Yang pertama, bisa dengan 2 harokat. Yang kedua, bisa dengan 4 harokat. Yang ketiga, bisa dengan 5 harokat. Fi anfusihim 2 harokat, bisa dengan 4. Fi anfusihim bisa dengan yang lebih panjang, 5 harokat. Fi anfusihim sesuai dengan tempo bacaan kita masing-masing. Seperti itu. Baik. Kalau untuk 5 harokat dikasih bendera juga kan? Ya, biasanya antara mad wajib dan mad jaiz ini ada bendera seperti ini. Apa ya istilah bahasa Indonesianya? Bendera lah ya. Bendera seperti ini. Biasanya ada di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjut sedikit.
pembahasan tentang materi yang baru. Yang pertama ada mad iwad atau mad arid lisukun terlebih dahulu. Pertama kita akan bahas mad arid lisukun. Ada. Jadi mad itu terbagi menjadi dua, mad tabi'i dan mad far'i. Nanti mad far'i itu terbagi lagi menjadi 14. Paham Pak? Jadi dasarnya itu dua ini, Pak Imanu. Jadi dasarnya adalah dua ini. Mad terbagi menjadi dua, mad tabi'i dan mad far'i. Nanti mad far'i terbagi menjadi 14 cabang. 14 yang pertama, mad wajib, mad jaiz, mad arid disukun, mad iwad, mad badal, dan mad yang lainnya. Seperti itu. Baik, kita tambah sedikit mad arid lisukun. Mad arid lisukun definisi singkat dan jelasnya adalah mad tabi'i di akhir kalimat. Contohnya, innahu huwal ghafurur rahim. Ghafurur rahim saja. Ghafurun rahim. Ini contoh pertama. Mad tabi'i di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, dalam surah An-Nas, Malikin Nas. Malikin Nas. Kembali lagi yang saya bilang di awal, bahwa pembahasan mad tidak akan luput dengan 3 huruf ini. Yang pertama, contoh yang pertama, mana huruf mad yang ada di contoh pertama? Ya. Wow. Itu huruf madnya. Wow dan ya adalah huruf mad. Tetapi apakah hukum keduanya sama? Jawabannya adalah berbeda. Ghafurur rahim. Yang pertama, ini mad tabi'i. Yang kedua, karena diwakafkan rahim berhenti, maka mad tabi'i di akhir kalimat disebut dengan mad arid lisukun. Lebih jelasnya lagi, surah An-Nas, Malikin Nas. Mana huruf madnya? Alif. Sebelum huruf alif ada huruf nun yang berharkat fathah. Ini ayat kedua, misalkan. Kita sambung dengan ayat ketiga. Ilahin Nas. Ingat, mad arid lisukun ini berlaku hanya ketika kita membaca waqaf, membaca suatu kalimat dan berhenti pada kalimat itu. Contoh, Malikin Nas. Maka hukum pada kata ini adalah mad arid lisukun. Tetapi berbeda ketika kita mewasalkan. Sebelumnya apa yang disebut wasal dan waqaf? Wasal itu artinya
menyambung. Di dalam istilah ilmu tajwid ada istilah wasol dan waqaf. Waqaf artinya berhenti. Jadi mad arid lisukun ini hanya berlaku ketika kita membaca suatu kalimat atau suatu ayat dan kita mewakafkan pada kata tersebut. Kita mewakafkan Malikin nas, wakaf, berhenti. Maka hukum alif di sini mat tobi, mat arid lis sukun. Tetapi berbeda ketika kita mewasolkan. Anggap ini bukan ayat kedua. Ini misalkan satu ayat yang sama, misalkan Malikin nasi ilahin nas. Maka ini bukan disebut mat arid lisukun, tetapi mat tobi'i. Karena kenapa? Karena mat arid lisukun hanya berlaku di akhir kalimat dan diwakafkan, diberhentikan. Jadi mat arid lisukunnya mana? Di sini. Paham? Di belakang, di akhir kata atau di akhir kalimat. Seperti itu. Artinya tidak berubah itu. Artinya tidak berubah. Karena yang satunya berhenti nas, yang satu ada si-nya. Nggak berhenti. Ya, tidak merubah arti. Malikin nasi ilahin nas. Kok beda harakatnya? Mat arid lisukun. Berapa harakat? Bisa 3 cara membacanya. Yang pertama dengan 2 harokat, yang kedua bisa dengan 4 harokat, yang ketiga bisa 6 harokat. Yang paling afdol adalah 6 harokat. Tetapi nanti disesuaikan dengan tempo bacaan. Kembali lagi. Jadi bisa nggak kalau misalkan kita baca dengan 2 harokat? Malikin nas ilahin nas, seperti layaknya mat tabi'i? Jawabannya adalah bisa. Tetapi harus menjadi catatan, ketika ayat pertama mat arid lisukun memakai 2 harakat, seterusnya harus pakai 2 harakat. Jangan ketimpangan. Ayat pertama ketika mat arid lisukun kita pakai 6, ayat kedua kita pakai 2, ketimpangan itu. Jadi harus konsisten. Ketika pakai 2 harakat, maka seluruhnya 2 harakat. Malikin nas ilahin nas, 2 harakat. Kalau mau pakai 6 panjang sekalipun nggak apa-apa. Malikin nas ilahin nas, panjang. Jadi jangan sampai Malikin nas ilahin nas, ketimpangan. Kalau mau dari pertama 2 harakat, maka harus konsisten sampai akhir ayat 2 harakat. Seperti itu. Itu untuk mat arid lisukun. Pengertian simpelnya, mat tabi'i di akhir kalimat ketika diwakafkan, ketika berhenti. Kemudian yang selanjutnya, mad iwad. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dipertahankan semangatnya, kita sampai akhir bersama-sama bareng-bareng. Jangan sampai di pertengahan udahlah, karena istilah-istilahnya sangat sulit. Gak apa-apa, Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat prosesnya. Betul. Semangatnya, betul. Semangatnya harus dipertahankan. Kalau bisa konsisten, betul. Kata Nabi apa Pak? Ahabbul a'mal sebaik-baiknya amalan adalah yang sedikit tapi konsisten. Betul. Ini kita sedikit-sedikit nambah 2, 1. Yang penting kita merojaahnya, kita mengulangnya. Jangan sampai kita banyak materi tapi lupa semua ketika ditanya. Baik. Ketika keluaran pada bertanya, nanti nggak
Apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, yang selanjutnya ada mad iwad. Mad iwad ini artinya adalah ketika suatu hal dan dia berhenti apabila ada huruf mad ba'da hamzatin fi kalimatin. Mohon maaf, pengertian mad iwad adalah al-waqfu ala tanwin al-mansub. Artinya adalah berhenti ketika posisinya fathah tain. Tahu Pak, fathah tain bunyinya seperti apa? An. Itu namanya fathah tain. Misalkan contohnya ya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Keadaan berhenti ketika posisi fathah tain. Contohnya, Innallaha kana sami'an alima. Langsung sami'an alima. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, wa kana Allahu ghafurur rahim, misalkan. Rahima. Kembali lagi kepada definisi mad iwad. Keadaan berhenti ketika posisinya fathah tain. Mana fathah tainnya Pak? Keadaan berhenti. Jadi kalau tidak berhenti nggak bisa disebut dengan mad iwad, karena nanti hukumnya ditentukan huruf apa setelahnya. Nanti saya kasih contoh. Untuk sementara ini dulu, sami'an alima, 2 harakat. Ini namanya mad iwad. Mad iwad itu adalah tidak membacanya secara jelas. Maksudnya dalam arti ini fathah tain, tetapi kita hanya baca fathah saja karena namanya mad iwad. Sami'an alima, ghafurur rahima. 2 harakat. Biasanya di akhir ayat. Ya, betul. Makanya di sini keadaan berhenti. Biasanya berhenti itu di akhir ayat. Tetapi enggak menjadi masalah ketika di tengah ayat, misalkan nafas kita sudah habis, bertemu dengan kata atau huruf yang berharakat fathah tain, boleh berhenti. Maka hukumnya adalah mad iwad. Contoh, misalkan alimannya ini tidak ada, maka yang menjadi mad iwadnya adalah sami'a. Misalkan saya nggak kuat nih nafasnya, Innallaha kana sami'a. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena kenapa? Nafasnya sudah habis. Misalkan, maka yang menjadi hukum mad iwad ini. Tapi ketika mengulangi lagi ayat itu harus dibaca. Tapi hukumnya beda. Bukan mad iwad. Misalkan saya ulang lagi, Innallaha kana sami'an alima. Maka sami'annya bukan mad iwad karena dia bukan di akhir kalimat. Dapat dipahami? Bukan di akhir kalimat. Apa hukumnya? Tanwin bertemu dengan ain. Idhar jelas. Tanwinnya jelas. Sami'an alima. Mana yang menjadi mad iwadnya? Alima. Akhir. Maka mad arid lisukun dan mad iwad ini kaitannya dengan kata atau huruf yang berada terletak di akhir kalimat. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Silahkan dibuka surah Ad-Din halaman 597.
kalau Qurannya sama. Sambil menunggu para jamaah membuka, kita sambil murojaah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mad 'arid sukun dan mad 'iwad ini berlaku hanya ketika di akhir kalimat atau di akhir sebuah ayat. Kalau bukan di akhir, maka bukan mad 'iwad hukumnya. Disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Artinya huruf setelahnya huruf apa, maka itu menyesuaikan. Keadaan berhenti ketika posisinya fathahtain, mad 'iwad. Mad 'arid disukun, mad tabi'i di akhir kalimat. Ya, boleh Pak? Di sini tuh yang lebih utama dibaca panjang. Ya, Yang kedua pertengahan dibaca 4. 4, Yang pendek 2. dibaca 2. Ya, itu dua harkat yang tadi kita bahas, bahwa mad 'arid disukun, cara membacanya ada tiga cara membaca. Yang pertama 2 harkat, 4 harkat, dan 6 harkat. Contoh membaca 2 harkat ini Pak Rodi. Ghafurur Rahim, 2 harkat. Kalau 4 harkat, Ghafurur Rahim. Kalau 6 harkat, Ghafurur Rahim. Sama halnya Malikin Nas, 2 harkat. 4 harkatnya Malikin Nas. 6 harkatnya lebih panjang, Malikin Nas. Begitu, jelas Pak? Oke, baik. Sudah? Surah At-Tin. Baik, kita baca bersama-sama. Saya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Tidak panjang. Wat-tini waz-zaitun. Masih terdengar ada yang ni, tidak panjang. Wat-tini wat-tini waz-zaitun. Nah, bedakan antara ja, za, dan za. Yang pertama ja, jim, ja, jim. Yang kedua ada getaran za. Yang ketiga lidahnya digigit za. Oke. Wat-tini waz-zaitun, zai bergetar. Waz-zaitun. Kita ulangi ayat pertama. Wat-tini waz-zaitun. Oke. Lanjut. Wa-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Bedakan antara ha dengan ha. Kalau saya sebut ha berarti ha. Kalau saya sebut ha berarti ha. Jangan terbiasa dengan ha kecil, ha besar. Jangan terbiasa seperti itu. Jadi ketika saya menyebutkan ha berarti ha. Kalau ha besar berarti. Wa hadzal agak besar, tapi enggak terlalu berlebihan. Wa hadzal baladil amin.
ayat lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ingat, laqad dal qalqalah khalaqnal qaf qalqalah harus pantul, kemudian taqwim dipantulkan juga. Kita ulangi sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, dari keempat ayat di surah Ad-Din semuanya ada hukum mad arid lisukun. Coba Bapak dan Ibu perhatikan. Mad tabi'i di akhir ayat, mad tabi'i di akhir kalimat disebut mad arid lisukun. Baik, kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.